Allah yang benar itu Bapa. Itu Yohanes 17 ayat benar. Yesus Kristus Allah yang benar itu 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi Bapak kiasan tadi kan tanya begini, saya akan menyiapkan, kita ingin tahu nih apakah benar untuk Yesus. Kita berdapat untuk Hizkia. Di sinilah kita akan menemukan titik temu mana sih yang benar. Jadi dari bapak-bapak atau dari kami kan gitu. Jadi kita mau mengupas tuntas. Ya. Saya akan bertanya kepada Pak Hendy atau Pak. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Dan sesuai kitab Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Buat para sahabat pencari kebenaran, mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Orang anak telah lahir, seorang S-nya huruf kecil, lah gelar Bapa yang kekal, cuman atu-atunya ada di sini. Satu-satunya Bapa kekal cuman ada di sini. Perjanjian Lama hanya menulis 2 kata Bapa, yang satu di sini, satu lagi Yesaya 63 ayat 16. Itu Engkaulah Bapa kami, namamu adalah penebus kami sejak dari semula, dahulu kala. Jadi Bapa di dalam Perjanjian Lama hanya ada 2, satu di Yesaya 9 ayat 5 disebut Bapa kekal, dan di Yesaya 63 ayat 16. Oke, let's we learn about Isaiah ya. Kita belajar Isaiah 9 ayat 5. 1. Sosoknya ditulis pakai huruf kecil. Seorang anak, seorang putra, namanya disebutkan melalui ayat-ayat. Semua huruf kecil. Karena ini nubuatan, semua huruf kecil. Contoh lain misalnya di dalam Yesaya 7 ayat 14. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, ini juga huruf kecil. Nanti disebut Immanuel. Ya, namanya nubuatan pasti ditulis pakai huruf-huruf kecil. Di kitab Wahyu juga ada nubuatan, ya. Ditulis pakai huruf kecil juga. Raja Yesus, anak domba sebagai raja di kitab Wahyu juga ditulis pakai huruf kecil. Nanti setelah di kerajaan 1000 tahun Zakaria 14 ayat 9 barulah R-nya huruf besar. Ya. Jadi nubuatan itu huruf kecil, nanti sudah terjadi huruf besar. Terus udah itu nomor 2 mana tadi ya? Gelar huruf besar. Gelarnya yaitu penasehat, P-nya huruf besar, ajaib, A-nya huruf besar. Allah perkasa, A-nya huruf besar, P-nya huruf besar. Bapa yang kekal sama Raja Damai, ya. Contoh lain Yesaya 7:14, dia Immanuel, ini D-nya juga huruf besar, I-nya juga huruf besar. Poin ketiga, nubuatan ketika sudah digenapi, sosok dan gelarnya pakai huruf besar. Waktu nubuatan masih huruf kecil, ya. Ketika sudah digenapi pakai huruf besar, ya. Begini mana tadi ya? Lukas 2 ayat 11. Lukas mana. Yesaya 9 salah. Kalau sudah digenapi pakai huruf besar. Lukas 2 ayat 48, kata Maria kepada Yesus, Yesus remaja. Nak, mengapa engkau, E-nya pakai huruf besar. Ini sudah digenapi ya. Berbuat demikian terhadap kami, Bapamu, mu, M huruf besar. Dan aku cemas mencari engkau. Jadi kalau setelah jadi itu jadi huruf besar. Nomor 4, nubuatan yang pasti terjadi memakai kata telah, memakai kata sudah. Artinya itu nubuatan pasti terjadi. Contoh Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah padahal belum. Seorang putra telah padahal belum, ya. Contoh lain Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Padahal waktu lahir masih anak laki-laki, belum Kristus, belum Tuhan, belum juru selamat. Wahyu 11 ayat 17. Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. R huruf kecil. Padahal ini belum terjadi, baru akan terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti R-nya huruf besar.
Nah, sebagian Yesaya 9 ayat 5 sudah dipenuhi. Sebagian sudah dipenuhi. Apa yang sudah dipenuhi? Telah lahir sudah dipenuhi. Itu 2021 tahun yang lalu namanya Yesus. Kemudian penasihat ajaib. Penasihat ajaib adalah Roh Kudus, sudah dipenuhi. Yesus sekarang di surga adalah Roh Kudus itu. Kisah 16, kisah ya, betul ya. Kisah 16 ayat 6 itu Roh Kudus. Ayat 7 roh Yesus. Yesus 7 kali mengatakan aku roh. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 22. Wahyu pasal 3 ayat 6, ayat 13, ayat 22. Tadi ayat 29. Oke, jadi penasihat ajaib sudah digenapi. Allah yang perkasa sudah digenapi. Yaitu Yesus berkata, I am the Almighty God. Gitu. Aku Allah Maha Kuasa. Sudah digenapi di dalam Revelation 1 ayat 8, Wahyu pasal 1 ayat 8. Yesus sudah berkata, aku adalah Maha Kuasa. Kemudian Bapa yang kekal sudah digenapi, yaitu Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6. Jadi yang sudah digenapi 4 ya, telah lahir, penasihat ajaib, Allah perkasa, kemudian Bapa yang kekal. Yang belum digenapi di dalam Yesaya 9 ayat 5 adalah lambang pemerintahan di atas bahunya dan dia sebagai Raja Damai. Belum digenapi sekarang. Oke, Yesus sudah Raja Damai di surga, tetapi secara de jure ya Pak. De facto baru nanti di dalam kerajaan 1000 tahun dia sebagai Raja dan pemerintahan ada di atas bahunya. 2 belum digenapi, 4 sudah. Ya, kalau kita membaca Yesaya 9 ayat 5 terus bawahnya ayat 6, yang belum digenapi yang sekarang masih kita tunggu adalah pemerintahan ada di atas bahunya dan sebagai Raja Damai. Secara de facto nanti di dalam kerajaan 1000 tahun. Itu inti Yesaya 9 ayat 5. Ya, ini untuk siapa? 100% Yesus. Tidak ada itu namanya untuk Hizkia, untuk siapa tidak ada. Ya, 100% ini untuk Yesus. 4 sudah digenapi, 2 akan digenapi. Yaitu lampu pemerintahan ada di atasnya dan Raja Damai. Itu saja penjelasan padat, singkat dan very clear. Pak Ustadz, very clear Pak Ustadz. Itu saja yang ingin saya sampaikan dari saya itu. Pak Pratangsa kalau mau menambahkan silakan. Mohon maaf, dipencet dulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat malam untuk Bapak-bapak Ibu semua. Di sini kami cuma menambahkan sedikit, ya, karena Yesaya 9 ayat 5 itu kan nubuatan Nabi Yesaya ya. Itu nanti apa yang dikatakan atau disampaikan Nabi Yesaya itu pasti semua tergenapi. Karena apa? Bapa yang kekal sudah digenapi, yaitu Alfa Omega. Raja Damai belum, nanti waktu kerajaan 1000 tahun yang tadi sudah disampaikan Pak Pendeta Edri. Untuk selanjutnya itu nanti kalau mengembang dari cerita ini, nubuatan ini, nanti Allah juga dibentuk. Itu Yesaya 43 ayat 10 menjadi manusia. Itu sebetulnya kronologi dari Yesaya 9 ayat 5 itu cerita tentang Yesus semua, dari kitab Keluaran ayat 6, Keluaran 6 ayat 2 itu waktu Abraham, Ishak, Yakub itu Allah menyatakan diri itu yang Maha Kuasa. Itu sebetulnya sudah ada rentetannya sampai kitab Wahyu, yang Maha Kuasa itu Yesus Kristus. Itu Wahyu 1 ayat 8. Terus Allah yang benar waktu zaman Musa ya itu kan TUHN huruf besar semua, itu Yeremia 10 ayat 10. Ya itu kan
Tuhan huruf besar semua itu Tuhan yang benar, Allah yang benar. Itu kalau di itu YHWH ya. Setelah Allah itu dibentuk itu di Yesaya 43 ayat 10 itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi waktu Yesus lahir yang tadi sudah disampaikan Pak Pendeta, itu nanti Yesus memanggil Allahnya itu Bapa. Jadi Bapa waktu Yesus jadi manusia, Yesus pun sujud pada Bapa. Bapa itu kiasannya Yesus yang di surga itu Yohanes 16 ayat 25. Lah waktu Yesus jadi manusia, Allah yang benar itu Bapa. Itu Yohanes 17 ayat 3. Nah, setelah Yesus mati, bangkit, itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu Kisah Rasul 2 ayat 36. Setelah Yesus bangkit, itu bisa naik turun surga. Yang disebut manusia Allah itu ya waktu Yesus bangkit naik ke surga 40 hari menampakkan diri pada 17 kali kalau katanya. Setelah itu Yesus naik ke surga full, itu Yesus yaitu Allah yang benar, Yesus Kristus Allah yang benar, itu 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi Bapa kiasan tadi yang waktu Yesus jadi manusia itu sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang kita hidup di zaman Yesus sudah naik ke surga, Allah yang benar itu satu-satunya ya Yesus Kristus, itu di Wahyu 4 ayat 2. Dan waktu nanti Yesus yang disembah, satu-satunya Allah yang disembah sekarang itu Yesus Kristus, itu Roma 16 ayat 27 kelihatannya. Ya. Lah, ya itu ceritanya dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya Allah yang benar itu sebetulnya ya Yesus Kristus, karena dari bentuk yang maha kuasa sudah digenapi di Wahyu 1 ayat 8. Terus urutannya Yesus Allah dibentuk menjadi manusia untuk selama-lamanya, enggak ada lagi Allah dibentuk jadi manusia. Lah ini sudah digenapi, lah Allah yang benar waktu Yesus jadi manusia, Allah yang benar adalah Bapa, yaitu Bapa kiasannya Yesus sendiri di surga. Itu Yohanes 16 ayat 25. Nah sekarang Yesus sudah naik ke surga, kita hidup di dalam Yesus ini sudah naik ke surga, ya disebut Allah yang benar itu Yesus Kristus, ya 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah Yesus sendiri sudah ngomong di kitab Wahyu ayat 20 pasal 21 ayat 7, aku ini Allah. Jadi sudah memutlakkan dirinya bahwa aku ini Allah, dan itu roh Yesus. Jadi Allah yang benar sekarang itu ya Yesus Kristus. Kiranya cukup ini dulu Pak Moderator. Terima kasih. Memberikan gambaran bahwa dalam aksara Ibrani teks aslinya itu tidak ada huruf besar. Dan saya akan tanya begini, saya akan menyiapkan, kita ingin tahu nih apakah benar untuk Yesus. Kita berempat untuk Hizkia. Di sinilah kita akan menemukan titik temu mana sih yang benar, jadi dari bapak-bapak atau dari kami kan gitu. Jadi kita mau mengupas tuntas. Waktu Yesus jadi manusia, Allah yang benar itu Bapa. Itu Yohanes 17. Salam damai dalam satu Tuhan. Untuk menambahkan dari penjelasan Bapak Pendeta Henry Tan dan juga Bapak Pendeta temannya tadi, mari kita baca dalam kitab Wahyu
21 ayat 9 sampai 11. Yerusalem yang baru. Jadi ada hubungannya dengan Yerusalem. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Jadi anak domba yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Lalu di mana roh? Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Kemudian kita lanjutkan Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia yang dimaksud di sini adalah Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama di atas segala nama yang dimaksud di sini adalah nama Tuhan. Karena hanya nama Tuhanlah yang tidak ada lagi di atasnya. Jadi Yesus itu adalah nama Tuhan. Nama satu-satunya Allah yang benar, yaitu nama Bapa, yang artinya sumber dari semua yang ada. Mari kita buktikan lewat kitab Injil Yohanes. Kemudian Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, kalau kita mau hidup kekal, kita harus mengenal bahwa Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada yang lain. Dan kita harus mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa itu. Kenapa kita harus mengenal Yesus yang telah diutus itu? Karena dia adalah firman atau suara Bapa itu sendiri. Dan namanya adalah nama Allah Bapa itu sendiri. Mari kita baca Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Mereka yang dimaksud di sini adalah murid-murid Yesus. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi nama Yesus itu adalah nama Allah Bapa yang telah diberikan kepadanya. Kemudian Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku.
Nama Bapa yang diberikan kepada Yesus. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Salah selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.